Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam ekonomi kerakyatan. Bapak Ibu sekalian, sebelum Bapak Ibu menggunakan sistem dari Digital Cooperative Network, perlu Bapak Ibu mengetahui tentang sistemnya terlebih dahulu. Maka pada kesempatan ini saya akan membawakan training tentang pengenalan sistem dari Digital Cooperative Network Indonesia. Ya, apa sih Digital Cooperative Network Indonesia? Kita perlu pahami terlebih dahulu biar Bapak Ibu pada saat menggunakan sistemnya mengerti sistem ini nanti arahnya kemana. Iya, DCN atau Digital Cooperative Network Indonesia adalah jaringan koperasi digital yang menyediakan sistem tata kelola koperasi, tata kelola bisnis, dan layanan anggota secara digital, serta merupakan jaringan kolaborasi antar koperasi digital di Indonesia. Jadi DCN ini merupakan jaringan kolaborasi koperasi digital. Nah, Bapak Ibu sekalian, DCN itu telah melakukan pengembangan berbagai macam sistem digital, di mana sistem digital yang dikembangkan adalah sistem digital yang terintegrasi untuk koperasi di seluruh Indonesia. Banyak sekali sistem yang dikembangkan oleh Digital Cooperative Network, dan sistem-sistem yang dibuat itu terkoneksi satu sama lain. Jadi, Bapak Ibu, jika menggunakan satu sistem, kemudian suatu saat lagi menggunakan sistem yang lainnya, itu akan terkoneksi sistem-sistem yang dikembangkan oleh DCN ini. Selain DCN menciptakan sistem yang terkoneksi dengan sistem-sistem yang lain, sistem yang dikembangkan oleh Digital Cooperative Network ini memungkinkan terjadinya kolaborasi antar koperasi. Jadi setiap koperasi yang menggunakan sistem dari DCN Indonesia otomatis akan terhubung dalam satu ekosistem digital nasional. Luar biasa, bukan? Nah, melalui platform ini, koperasi tidak hanya mengelola usahanya secara mandiri, tetapi juga dapat berkolaborasi secara langsung dengan koperasi lain. Karena nanti akan bisa terhubung antar koperasi melalui sistem digital yang sudah diciptakan oleh DCN. Koperasi yang menggunakan sistem DCN ini juga dapat berbagi pasar, memperkuat jaringan usaha, bertukar produk, mengembangkan modal bersama, hingga berbagi layanan. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan sistem ini, nantinya memungkinkan koperasi Bapak Ibu itu bisa berkolaborasi dengan koperasi-koperasi lain yang menggunakan sistem dari DCN Indonesia. Oke, kita langsung masuk saja pada sistem DCN itu apa saja. Jadi Bapak Ibu, sistem yang dikembangkan oleh DCN itu terbagi menjadi dua modul koneksi. Modul yang pertama kita sebut sebagai modul add-on core system, dan modul yang kedua adalah modul integrasi API. Nah, modul add-on core system ini adalah modul yang tertanam di dalam core system sesuai dengan kebutuhan. Core system adalah sistem intinya, Bapak Ibu. Jadi ketika kita buka sistem inti tata kelola koperasi, itu ada berbagai macam sistem atau modul-modul yang bisa di add-on di dalamnya. Nah, apa saja modul-modul yang eh, add-on core system adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem kelembagaan koperasi.
Oke, jadi modul sistem kelembagaan koperasi ini akan tertanam di dalam core system. Kemudian jika Bapak Ibu menggunakan sistem yang berikutnya, misalnya sistem keuangan koperasi. Nah, ini akan ditanamkan lagi di dalam core system. Jadi ini akan ditanamkan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Kemudian sistem yang ketiga yang bisa ditanamkan di dalam core system adalah sistem modal penyertaan. Kemudian yang keempat ada sistem HRM. HRM ini untuk sistem SDM, ada sistem begajian di situ, ada absensi, ada lembur, cuti, dan lain sebagainya. Kemudian ada sistem simpan pinjam. Jika Bapak Ibu punya unit usaha simpan pinjam, kita bisa add-on modul sistem simpan pinjam ini di dalam. Ceklek. Nah, kalau Bapak Ibu ada unit usaha transportasi online, ini juga bisa di-add-on ke core system. Kemudian yang berikutnya adalah sistem marketplace. Sistem marketplace, Bapak Ibu ingin buka unit usaha marketplace, sehingga anggota Bapak Ibu bisa berjualan di aplikasi, maka ini bisa di-add-on ke dalam core system juga. Kemudian yang berikutnya adalah sistem PBOB dan pulsa. Oke, ini akan menjadi satu kesatuan dalam sistem inti tata kelola koperasi. Nah, ada juga modul yang integrasi API. Sistem yang modul integrasi API ini dia tidak berada di dalam core system, tidak berada dalam inti, tetapi tetap terintegrasi, tetap bisa terhubung, tetap bisa terkoneksi dengan core system. Jadi core system ini bisa menyatukan berbagai macam sistem ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, modul integrasi API ini apa saja sistem-sistem yang dengan pola koneksinya adalah modul integrasi API? Adalah yang pertama adalah sistem penjualan toko. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki unit usaha toko di koperasi Bapak Ibu, maka bisa menggunakan sistem penjualan toko. Dan Bapak Ibu nggak perlu khawatir nanti laporannya terkoneksi atau tidak, karena ini bisa dikoneksikan langsung. Bapak Ibu nggak perlu mencatat satu-satu kemudian menggabungkan lagi, nggak perlu. Jadi semua pencatatan yang ada di sistem penjualan toko, walaupun ini tidak berada dalam core system, ini juga akan terintegrasi melalui API. Kemudian yang berikutnya adalah sistem penjualan apotek. Oke, ini hampir sama dengan sistem penjualan toko, tetapi di sistem penjualan apotek ini lebih detail lagi. Jadi di situ ada produk racikan yang betul-betul diracik, obat-obatnya ya, secara detail, eh, sampai dengan miligram. Kemudian di sistem apotek itu ada sistem batch dan lain sebagainya yang lebih spesifik dibanding sistem toko biasa. Jadi ada juga sistem penjualan apotek. Kemudian yang berikutnya ada sistem inventory. Sistem inventory ini untuk sistem stok barang. Nah, ini sistem juga terkoneksi dengan sistem apotek dan terkoneksi juga dengan sistem toko. Nah, dari sistem apotek dan toko ini akan mengkoneksikan lagi ke core system. Jadi API-nya ini double-double Bapak Ibu. Jadi kita punya sistem ini unik ya. Oke, sistem inventory ini juga terkoneksi nanti dengan penjualan toko dan apotek. Kemudian yang berikutnya adalah ada aplikasi layanan anggota. Ini berupa aplikasi Android atau iOS. Ini juga terhubung dengan core system, juga terhubung dengan sistem toko, sistem apotek, sistem inventory, semuanya terhubung Bapak Ibu. Jadi sistem yang dikembangkan oleh Digital Cooperative Network itu semuanya terhubung dan terintegrasi satu sama lain. Oke, sekarang kita coba kulik satu persatu dari sistem-sistem yang sudah saya jelaskan ini. Ya, yang pertama adalah sistem kelembagaan koperasi.
Jadi sistem kelembagaan koperasi ini adalah untuk tata kelola kelembagaannya. Tata kelola apa saja yang kita lakukan di situ, di awal kita melakukan pengaturan kelembagaan. Jadi di pengaturan kelembagaan itu kita membuat identitas koperasinya, kemudian kita membuat eh, sistem pembagian SHU-nya seperti apa, kemudian kita melakukan pengaturan unit usahanya apa, itu ada di pengaturan ini. Nanti secara detail kita akan bahas pada materi pengaturan kelembagaan. Oke, kita masuk yang berikutnya. Selain ada fitur pengaturan kelembagaan, di sistem kelembagaan koperasi juga ada fitur keanggotaan. Nah, di fitur keanggotaan sini, ini ada bagaimana cara kita menambahkan anggota koperasi, bagaimana caranya kita meningkatkan, mengubah tipe keanggotaannya, bagaimana mengubah grup keanggotaannya, bagaimana kita melihat data anggotanya, data calon anggota maupun pengguna umum, itu kita bisa lihat di fitur keanggotaan ini. Kemudian yang berikutnya ada simpanan utama. Jadi kalau di sistem koperasi ada simpanan utama dan simpan pinjam, unit simpan pinjam. Simpanan utama ini adalah simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela. Nah, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela ini ada di fitur kelembagaan. Bagaimana kita setor simpanan pokok, bagaimana kita setor simpanan wajib, simpanan sukarela, itu ada di fitur kelembagaan ini. Kemudian yang berikutnya ada fitur rapat anggota elektronik. Kalau Bapak Ibu punya anggota tersebar di seluruh Indonesia atau tersebar di eh, kabupaten kota atau tersebar di kecamatan yang berbeda-beda dan Bapak Ibu memiliki anggota yang banyak, kalau rapat anggota tahunannya membutuhkan biaya besar, dengan rapat anggota elektronik ini Bapak Ibu dengan mudah membuat rapat anggota elektronik. Kemudian yang berikutnya ada fitur SHU. Mulai dari skema pembagiannya seperti apa, itu kita bisa atur di pengaturan, sampai dengan secara otomatis SHU ini bisa dihitung berdasarkan modal anggota melalui simpanan pokok dan simpanan wajib, maupun dari jasa transaksinya. Yang secara otomatis ini akan direkap menjadi sebuah perhitungan SHU yang akan dibagikan kepada anggota. Kemudian yang terakhir itu ada fitur dashboard kelembagaan. Fitur dashboard kelembagaan ini menggambarkan seluruh proses kelembagaan dari awal sampai dengan terakhir pada saat kita melihat dashboard kelembagaan ini. Berapa sih jumlah anggota kita sekarang, berapa sih jumlah simpanan pokok kita, berapa sih jumlah simpanan wajib kita. Itu semua ada di dashboard kelembagaan. Luar biasa bukan sistemnya? Nah, sekarang kita masuk lagi ke sistem yang kedua. Ini baru sistem yang pertama ya, Bapak Ibu. Ya. Sistem yang kedua adalah sistem keuangan. Ya, sistem keuangan yang dikembangkan oleh DCN ini mengacu pada Permenkop nomor 2 tahun 2024 tentang standarisasi keuangan koperasi. Jadi kita mengacu pada sistem akuntansi keuangan entitas private atau disingkat SAKEP. Nah, pada sistem keuangan ini juga sama, semua sistem yang kita kembangkan itu selalu dimulai dari pengaturannya terlebih dahulu. Jadi kita mengatur dulu, eh, ada fitur pengaturan keuangan. Di sini kita mengatur terlebih dahulu apa yang kita atur. Yang kita atur sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita mengatur kode akunnya, kita mengatur saldo awalnya, itu kita atur, kita setting. Pada saat kita membuat unit usaha baru, berarti nanti akan ada satu
chart of account dari unit usaha itu. Jadi nanti kita perlu mengatur di setiap unit usaha itu mempunyai neracanya sendiri, mempunyai laporan rugi labanya sendiri, memiliki laporan perubahan modalnya sendiri, memiliki laporan arus kasnya sendiri. Kita atur di awal terlebih dahulu chart of account-nya. Begitu juga dengan pengaturan sistem pembayaran dengan yang terkonek dengan sistem sistem yang lain, itu kita atur di pengaturan keuangan ini. Kemudian yang berikutnya adalah bukti transaksi. Jadi kita juga menyiapkan alat bantu berupa kwitansi dan invoice sebagai bukti transaksi yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk bukti transaksi setiap Bapak Ibu melakukan transaksi keuangan. Kemudian ada input transaksi keuangan. Jadi proses penginputan transaksi ini bisa dilakukan melalui dua metode, metode otomatis dan metode manual. Metode otomatis itu secara otomatis ketika misalnya di toko melakukan transaksi itu akan otomatis masuk sebagai laporan keuangan di keuangan koperasi. Tetapi ada yang tidak di-input secara otomatis, kita input secara manual. Nah, ini ada fitur input transaksi keuangan. Yang tidak otomatis misalnya apa? Misalnya kita bayar gaji karyawan, kita inputnya melalui fitur input transaksi keuangan ini. Atau misalnya mau bayar bayar listrik nih, itu kan tidak melalui sistem otomatis, maka kita input melalui transaksi keuangan ini. Kemudian yang berikutnya ada laporan keuangan dan pajak. Jadi semua transaksi yang kita input tadi itu akan menjadi sebuah laporan keuangan. Oke, kemudian yang berikutnya ada aset dan harta. Bapak Ibu bisa melihat secara detail berapa aset Bapak Ibu, apa-apa saja Bapak Ibu, aset tetap ya maksud saya di sini, di fitur aset dan harta ini, berapa yang sudah disusutkan dan nilai bukunya saat ini berapa, itu di fitur aset dan harta ini. Dan yang berikutnya ada fitur teller untuk mendukung penerimaan simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela dari kelembagaan. Oke, kita rehat sejenak. Mungkin bisa kita lihat bumper dulu sebentar.